Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Radia Elina, mahasiswa pasca sarjana Yayan Batu Sanggar pada studi naskah bahasa Inggris. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai Matrix of Relevance tadi. Nah, di sini saya sudah membaca 25 artikel dan saya akan menjelaskan mengenai summary dan research gap yang telah saya dapatkan pada penelitian ini sehingga nanti berakhir kepada pemetaan yang sudah saya lakukan sehingga saya mendapatkan judul yang ingin saya angkat. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Matrix of Relevance tadi. Nah, di sini ada 3 topik yang akan saya bahas mengenai rekapitulasi 25 artikel yang sudah saya baca. Di sana mengenai ada identitasnya, ada sumbernya, ada relevannya dari mana sehingga sampai ke linknya, sampai ke hasilnya pun metodenya ada di sana. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai summary yang saya dapatkan dan research gap yang saya temukan pada jurnal dan artikel tersebut. Yang ketiga, saya akan membuat sebuah peta untuk menemukan sebuah judul yang bisa saya angkat untuk penelitian selanjutnya. Sebagai gambaran umum atau pengantar, di sini mengenai 25 artikel ini, sedikit gambaran umumnya ya. Banyak pengetahuan baru yang pembaca dapatkan dari studi literatur ini. Biasanya pembaca hanya mengetahui teori mengenai bagaimana memiliki kualitas layanan administrasi dengan teori yang umum dipakai di Indonesia, yaitu vertikal dengan mempunyai 5 subvariabel yang akan diteliti, yaitu tangible, reliability, responsive, assurance, dan empati. Nah, kelima subvariabel itu dijabarkan sehingga terbentuk sebuah instrumen yang bisa dijadikan alat penelitian kuantitatif. Penelitian ini biasanya banyak dilakukan secara kuantitatif ya, karena hanya banyak menguji seberapa besar atau seberapa pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Nah, sebelum saya lanjut pada gambaran studi literatur, lebih baik saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai rekapitulasi 25 artikel yang sudah saya buat atau yang sudah saya baca. Pertama, nah di sini bentuknya. Di sini ada referensinya, ada pertanyaan dari penelitiannya, tipe atau desain penelitiannya, populasi atau sampelnya, teknik analisis data atau instrumennya, selanjutnya baru teknik analisis datanya sehingga nanti akan menghasilkan major finding. Yang pertama masuk pada peneliti nanti DKK pada tahun 2020. Di sini menggunakan mixed method ya. Populasinya 255 orang. Menggunakan kuesioner dan group discussion sehingga nanti menghasilkan nilai chi-square dari omnibus test of model coefficient menunjukkan bahwa variabel independen, kualitas layanan, kehandalan, dan daya tangkap pembinaan empati dan bukti fisik memiliki pengaruh yang nyata terhadap model, artinya model dinyatakan fit. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh AMOPO DKK 2020 di sana menggunakan kuantitatif sehingga menghasilkan kuesioner. Hasil major findingnya, H0-nya ditolak secara independen ketiga variabel tersebut secara signifikan memprediksi kepuasan siswa terhadap layanan pendidikan, namun secara bersama-sama proporsi varian yang diperhitungkan oleh variabel dalam variabel endogen adalah 2%, hanya 2%. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Yahya Halwa Tunisa DKK pada tahun 2020 tidak ditemukan pertanyaan penelitiannya, cuman nanti ada hasil penelitiannya kualitas layanan pendidikan dirumuskan dalam program baik itu standar mutu, visi, dan rancangan pengembangan.
Masukkan kualitas layanan pendidikan, membuat rencana dengan mencapai mahasiswa pendidik dan staf biaya dan sapras. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Yuniawardi DKK pada tahun 2018 menghasilkan, kami menemukan bahwa STSS memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai siswa untuk pindah ke universitas lain. Nah, selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bakri pada DKK pada tahun 2019 memiliki 5 hipotesis sehingga menghasilkan hasil serap seluruh hipotesis diuji. Hasil pengujian diperoleh 5 dari 10 hipotesis yang diujikan mendukung karena memiliki nilai T-hitungnya besar dari 1,98 dan P-value-nya kecil dari 0,05 yang artinya berpengaruh positif dan signifikan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Hermunawardo 2021 dengan hipotesis pertanyaan penelitiannya ada 7. Dengan hasilnya, kualitas pelayanan berpengaruh langsung terhadap tingkat kepuasan mahasiswa, dan kepuasan mahasiswa juga berpengaruh besar terhadap kesediaan mahasiswa untuk berusaha lebih giat. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Dr. Jari Prepins DKK tahun 2017 dengan persepsi kualitas pelayanan yang baik akan berpengaruh positif signifikan terhadap niat terhadap universitas, menghasilkan model keseluruhan memberikan penjelasan yang lebih baik tentang hubungan antar variabel H15 dan juga menjelaskan variabel varian dan kepuasan H1, H10 dan H11 dan menggapai niat pelaku regagemen perguruan tinggi di masa depan. H2, H4, H8, H12 dilakukan jumlah rekomendasi pelanggan mahasiswa dari mulut ke mulut. Menurut Josh, penelitian yang dilakukan oleh Josh memiliki dua hipotesis. Dengan hipotesis 1, keterampilan umum yang diperoleh, informasi yang diberikan, dan fasilitas belajar tidak mempengaruhi kepuasan umum dalam konteks khusus OUNL, konten dan struktur, dan bimbingan konseling akademik muncul sebagai 3 pendorong kepuasan teratas di antara siswa OUNL. Kepuasan umum memiliki dampak signifikan pada kesediaan untuk merekomendasikan mahasiswa. Ini. Nah, penelitian selanjutnya menurut YB Boris menentukan pengaruh langsung pengukuran kualitas terhadap kualitas mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, di sini menghasilkan pengaruh signifikan antara kualitas cakupan kualitas dan loyalitas mahasiswa, hubungan hasil penelitian hipotesis. Makalah ini bakal positif merupakan pengaruh yang penting antara kualitas layanan dan loyalitas siswa. Selanjutnya, menurut Samuel Andrew DKK tahun 2015 dengan penelitian untuk mengetahui kesenjangan kualitas antara harapan dan persepsi mahasiswa terhadap pelayanan dengan kuantitatif dari jumlah respondennya 317. Selanjutnya, Zafrul Alam tahun 2008 memiliki 2 hipotesis, yaitu H01, H02 tidak ada hubungan dan tidak ada predikat hasil dan penilaian dalam domain khusus pendidikan terhadap siswa. 91 responden, penyebaran angket, SPSS dan Microsoft Excel ya. Di sini tidak dijelaskan per hipotesis, tapi semua domain kualitas dalam pendidikan tinggi yang diambil dalam penelitian mempertahankan hubungan positif dengan hasil dan penilaian. Selanjutnya, menurut Jawad Abbas 2020,
Penelitian ini untuk mengidentifikasi indikator SKI di HEI terutama dari perspektif siswa dan pengembangan dan validasi instrumen untuk tujuan yang sama. Ini menggunakan mixed method 43 orang menggunakan wawancara dan kuesioner ya. Nah, selanjutnya menurut Ahmad D. menjadi kakak pada tahun 2020 hubungan antara kualitas layanan elektronik dan nilai yang dirasakan beberapa kriteria evaluasi telah mengidentifikasi oleh para peneliti dan mengevaluasi kepuasan layanan elektronik dan sejumlah besar literatur tersedia untuk mengukur kualitas layanan elektronik. Di sini menggunakan survei 200 dosen universitas swasta di wilayah Kurdistan Irak. Selanjutnya menurut Sinema Muhammad Khalid pada tahun 2021 dengan beberapa hipotesis juga dengan teknik kuantitatif strategi cross-sectional. Menurut Jawad Abbas tahun 2020 memiliki 3 pertanyaan. Ini mixed method ya, 43 diwawancara kuesioner sehingga kebutuhan hasil mewakili tahap yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan bersama, kebutuhan cinta, memiliki kebutuhan rasa harga diri atau aktualisasi diri, fisiologi dan keamanan. Menurut Abdul Halik BKK 2019, tujuan dari penelitian ini yaitu membangun pemikiran masyarakat dan sekolah untuk bekerja sama meningkatkan kualitas pendidikan komite sekolah, membangun sekolah inklusif, menyusun strategi untuk meningkatkan partisipasi. Deskriptif kualitatif 1375 SD di Parepare itu kuantitatif. Selanjutnya domain Stapiher DKK 2021. Tujuan penelitian yaitu untuk mengidentifikasi seperangkat atribut dan dimensi kualitas untuk layanan administrasi di HEI dan untuk mengusulkan kerangka kerja yang valid dan andal untuk menilai administrasi layanan di HEI. Kualitatif dan kuantitatif digunakan. Di sini kerangka kerja disajikan pada tempat satu disebut head squal. Singkatan dari Higher Education Kualitas Administrasi terdiri dari 2 dimensi utama dan 6 dimensi sekunder. Ada 28 atribut yang berkualitas. Selanjutnya penelitian Benjamin Mestrovic 2017. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui dampak kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan di sektor pendidikan dan mencoba untuk mengetahui bahwa apa yang menjadi prioritas utama untuk apa yang dicari siswa sangat mendapat pengiriman di lembaga pendidikan dimanapun. Ini kuantitatif ya, banyak kuantitatif berarti ya. 160 angket yang digunakan, penyebaran angket kuesioner. Selanjutnya menurut Afwan Azan 2018, tujuan penelitian itu mengetahui hubungan antara kualitas layanan yang dirasakan oleh mahasiswa STEM dan isi departemen ini pendidikan. Kuantitatifnya kuesioner Oxford Statistika 12,7 menurut statistik deskriptif yang dihasilkan baik SS keseluruhan rata-rata lebih dari 3 ke atas, berarti itu merupakan nilai yang tinggi. Selanjutnya Mason RD Bambu DKK 2018. Oleh karena itu makalah ini bertujuan untuk menguji apakah tingkat kepuasan atau ketidakpuasan mahasiswa dengan kualitas layanan yang diberikan oleh perguruan tinggi. Nah, di sini 301 orang seluruh mahasiswa tidak dibikinnya demikian, sehingga variabel dependen kepuasan kualitas layanan mereka adalah numerik dan variabel dependen demografis. Selanjutnya menurut penelitian yang dilakukan oleh Maria Ausiliandora DKK 2021 mengidentifikasikan seperangkat atribut dan dimensi kualitas untuk layanan administrasi di HEI untuk mengusulkan kerangka kerja yang valid dan andal. Dalam penelitian ini mixed methodnya
Atribut-atributnya disebut dimensi tersebut mempertimbangkan aplikasi sebelumnya menurut literatur teliti dan rekomendasi dari para spesialis. Ini Muhammad Khaled pada tahun 2021 juga melakukan penelitian dengan 3 hipotesis, sehingga hasil penelitiannya itu 1 didukung sedangkan 2 lagi tidak, untuk memediasi kepuasan kerja sepenuhnya memediasi hubungan antara kualitas layanan dan organisasi komitmen. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Taye Boris 2021 tujuannya akan pengaruh langsung pengukuran kualitas layanan terhadap kualitas mahasiswa di perguruan tinggi Nigeria. Nah, 320 eksemplar sehingga menjadi 265 yang kembali dengan penyebaran angket, sehingga hasil analisis sistem yang digunakan kualitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas mahasiswa. Namun hubungan ini dimensi harus kepuasan siswa dan merupakan perlu mengintegrasikan kualitas layanan di lembaga pendidikan. Nah, itu merupakan pembahasan kita yang pertama. Masuk pada pembahasan kedua, yaitu mengenai summary dan riset gap. Nah, dengan 25 artikel tadi pasti kita menemukan kesimpulan atau kosong yang perlu kita ambil dalam sebuah penelitian ini untuk menjadi suatu relevan tadi untuk penelitian selanjutnya gitu. Nah, menurut Sri Nastiti tadi hasilnya itu kan menggunakan metode kuantitatif desain deskriptif, kan itu seluruh mahasiswa semester 3. Nah, di sana menghasilkan pengumpulan data passionate. Hasilnya menemukan hasil pelayanan dengan 5 komponen yang baik, walaupun ada beberapa indikator yang masih tidak baik ya. Serta dalam penelitian ini saya menemukan bahwa nanti hasil akhirnya itu ada pembuatan SOP, jadi metodenya itu mixed method, quantity dan quality. Nah, untuk riset gapnya, metode yang dilakukan pada penelitian ini belum sepenuhnya menghasilkan variabel yang berpengaruh terhadap kepuasan, sehingga peneliti ini menyarankan menggunakan metode yang berbeda seperti alat analisis yang berbeda, penambahan variabel atau penambahan jumlah responden. Menunjukkan dulu ya riset gapnya. Menurut Amopo tahun 2020, dia menyarankan hasil penelitiannya menunjukkan kepuasan mahasiswa dari 3 faktor: lingkungan institusional, teknologi, dan psikologis, sehingga nanti menyarankan mutu internal perguruan tinggi harus menilai kualitas pendidikan dari kacamata pengalaman. Jadi tidak ini lagi ditambah lagi dengan kualitas pengalaman akademiknya. Selanjutnya, menurut Yahya Sarikara. Nah, di sini hasil penelitiannya itu kan menunjukkan adanya pelayanan pendidikan yang berkualitas. Nah, di sini sebenarnya tidak diberikan, tapi menurut saya nih metode ini bisa dicobakan ke tempat lain, karena ini kan hasilnya jelek gitu. Jadi kita cobakan ke tempat lain apakah sama dan apakah bisa digunakan untuk selanjutnya. Yuniawati pada tahun 2018 itu menghasilkan penelitian dengan 1. Uang kuliah tunggal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keinginan mahasiswa untuk pindah ke perguruan tinggi. Kualitas layanan memiliki pengaruh negatif terhadap keinginan mahasiswa untuk pindah ke perguruan tinggi. Dan 3. Terdapat korelasi antara uang kuliah tunggal dan kualitas pelayanan dalam mempengaruhi keinginan mahasiswa untuk pindah ke perguruan tinggi lain. Nah, karena ada 3 hasilnya, maka kita
Lihat riset gapnya. Kami menyarankan untuk memperluas gas studi longitudinal dan menambahkan beberapa variabel lagi seperti kepuasan siswa dan nilai yang dirasakan. Jadi ini persepsinya ya. Jadi dari kuantitatif dia menyarankan ke mixed method. Jadi kita lebih mengetahui juga dalamnya bagaimana. Menurut Muhammad Bakri, kan penelitiannya menghasilkan kualitas layanan berpengaruh terhadap reputasi dan kepuasan mahasiswa, tetapi tidak pelayanan dan kepuasan mahasiswa tidak berpengaruh terhadap layanan mahasiswa. Nah, di sini penelitian selanjutnya menyarankan melakukan studi banding untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh kualitas layanan, reputasi institut, kepuasan mahasiswa terhadap kualitas mahasiswa baik pada perguruan tinggi negeri maupun swasta, dan menjadi lebih banyak variabel indikator lain yang digunakan. Selanjutnya, Boxer pada tahun 2011 juga melakukan penelitian dan menghasilkan dimensi kualitas pelayanan, yaitu reliable assurance, responsiveness, dan empati dan kepuasan, sedangkan terbebas memiliki hubungan yang tidak signifikan. Jadi di sini 4 yang signifikan, 1 yang tidak signifikan, sehingga riset gap lebih lanjut dilakukan dari sudut pandang pemangku kepentingan ya. Dan ini kan kepuasan mahasiswa. Nah, dicoba kepada sudut pandang yang lain, yaitu kepuasan orang tua misalnya, pengusaha, masyarakat, dan lain sebagainya. Selanjutnya menurut Dr. Gary Retis di KK tahun 2007, sebagian kecil menyatakan kualitas layanan di atas rata-rata dan mayoritas menyatakan bahwa mereka puas secara keseluruhan. Hanya sebagian kecil yang menyatakan mereka tidak menggunakan layanan lagi. Keterbatasannya kebutuhan yang berkelanjutan untuk mengembangkan penyediaan pelayanan pendidikan sesuai dengan harapan pelanggan siswa. Temuan penelitian ini berarti berhakikat untuk masa depan dan harapan mahasiswa. Selanjutnya menurut Josh and Singh, pasal PLSSM digunakan untuk menganalisis modal memahami faktor kualitas layanan yang mendorong tingkat kepuasan dan keinginan siswa untuk merekomendasikan menghasilkan secara keseluruhan menunjukkan bahwa kualitas NSA cukup untuk digunakan untuk analisis kinerja. Nah, sehingga riset gap penelitian lebih lanjut lebih representatif menggunakan generasi penggunaan NSA dan model struktural dalam konteks NSA yang lebih luas. Ini adalah layanan kontak tinggi yang membutuhkan kontak interpersonal selama periode jangka panjang untuk mendapatkan hasilnya. Selanjutnya menurut IGT Riset tahun 2021, hasil temuan mengungkapkan hubungan yang signifikan antara kualitas layanan dan loyalitas siswa, sehingga berdasarkan penemuan penelitian disarankan antara lain bahwa pemberian layanan berkualitas harus ditujukan untuk memuaskan siswa, karena ini akan membantu membangun loyalitas siswa kepada institusi. Loyalitas lagi. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Samuel An Wowi, yaitu persepsi mahasiswa terhadap kualitas layanan melebihi ekspektasi mereka pada 4 dimensi ya. Reliable, responsive, assurance, empati, sedangkan mereka untuk kehandalan mereka melebihi persepsi mereka gitu. Rekomendasi manajemen pendidikan akan menyusun ulang penyampaian layanan kualitas di lembaga. Selanjutnya
Selanjutnya, menurut Abdul Rahim, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahim ini, kepentingan pengembangan diri dan bukti adalah yang paling penting, sedangkan empati dan jaminan kurang penting. Namun ada keterbatasan metodologi serta keterbatasan generalisasi yang perlu diperhatikan. Rekomendasi yang diberikan ada batasan penelitian survei yang biasa, dan penelitian ini mungkin bisa ditambahkan untuk mengontrol kemungkinan variabel atau faktor ketiga dalam kasus dengan desain eksperimen. Nah, disarankan teknik kualitatif dimasukkan dalam penelitian yang akan datang. Jadi ini kan karena kuanti tambah lagi kuali, jadi mix method gitu. Menurut Zafrul Alam, pada tahun 2018 dia melakukan penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa faktor kelembagaan total muncul sebagai salah satu prediktor yang paling menonjol dari hasil penilaian dalam dua disiplin ilmu. Nah, penelitiannya dijadikan lebih lanjut, mempertimbangkan instrumen dan sampel lain untuk memberikan nilai lebih pada pengetahuan kontemporer tentang kualitas di pendidikan tinggi. Menurut Jawad Abbas, tahun 2020 menghasilkan instrumen yang digunakan menjadi sasaran tes pengembangan skala yang berbeda ya, yang mana hasil sepenuhnya sesuai dengan nilai indeks SMART dan mengusulkan 7 tema SI: profil guru, kurikulum, infrastruktur, fasilitas, manajemen, pendukung, kualitas pekerjaan, keselamatan, dan keamanan siswa. Keterbatasannya banyak, sehingga mereka studi yang akan datang diharapkan menggunakan atau membandingkan Serviqual, Servipers, Herper bersama dengan Hayes-Wall untuk bukti validitas terkait kriteria, terutama dengan definisian yang tumpang tindih. Jadi mengujikan metode ini dengan metode itu. Ahmed Demir DKK 2020 menemukan hasil servis secara langsung dengan nilai dan kepuasan yang dirasakan, tetapi tidak berpengaruh langsung terhadap kesediaan untuk membayar. Nah, saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya untuk memasukkan semua lembaga pendidikan publik di Kurdistan. Ini kebetulan di Kurdistan ya. Jadi lebih besar lagi ke pendidikannya, tidak hanya pada satu kampus saja. Selanjutnya, menurut Sunaidi Muhammad Khalid katakan 2021 saya mengungkapkan kualitas layanan signifikan berbentuk kepuasan kerja, sehingga siswa secara positif untuk menghadapi treatment organisasi yang melibatkan organisasi pendidikan. Nah, di sini penelitian menggunakan model Hertzberg khusus pendidikan yang modifikasi yang mengukur masalah khusus konteks. Selanjutnya, penelitian ke-16 menurut Jawad Abbas lagi tahun 2020. Di sini kan hasil temuannya itu dengan hierarki kebutuhan Maslow dengan mengambil langkah-langkah mengidentifikasi kelayakan kerja, keselamatan, dan keamanan sebagai indikator baru ya. Nah, rekomendasinya tentang penelitian masa depan harus diperluas lagi ke Inggris, Amerika, dan lain sebagainya. Ini diperluas lebih internasional, bukan hanya satu negara saja gitu. Selanjutnya, menurut Abdul Halik DKK tahun 2019, hasil penelitian ini adalah pemilihan strategi yang mengacu pada Permendikbud, dilakukan secara demokratis. Kepala sekolah menjalin komitmen bersama komitmen kepala sekolah memajukan mutu dan sebagainya. Sedangkan research gap-nya di sini tidak dimunculkan atau tidak diberikan saran. Domain sorotan implikasi menerja adalah bahwa penelitian ini dapat diterapkan kembali ke lain untuk meningkatkan
untuk membuat kebijakan di industri jasa pada umumnya dan pada sektor pendidikan tinggi khususnya. Nah, selanjutnya penelitian Aswan Azan 2018 menghasilkan korelasi positif dengan kepuasan kualitas layanan yang dirasakan positif dengan potensi siswa. Keterbatasannya, penyelidikan yang lebih rinci tentang hubungan antara karakteristik kualitas layanan yang berbeda dengan kepuasan ini mungkin telah mendorong pemahaman yang lebih baik tentang kualitas layanan menghasilkan hasil yang lebih dan dapat digeneralisasikan, tapi mengujikan metode yang ini dengan metode itu ya. Mason R.D. Bambo tahun 2018 menghasilkan kepuasan terhadap kualitas layanan menurut faktor demografis yang diuji. Semua responden kurang lebih sama-sama tidak puas dengan kualitas layanan tinggi mereka. Oleh karena itu mencari alasan untuk tingkat pendaftaran yang buruk dan cara karakteristik demografi siswa yang berbeda tidak ada gunanya. Nah, penelitian masa depan dan sekolah harus diulang secara teratur di PNIDZ ini untuk membuktikan ya apakah sudah baik ini semakin butuh lagi. Jadi perguruan tinggi kesehatan Afrika hanya juga harus diuji mengidentifikasi apakah hasilnya dapat digeneralisasikan. Nah, tempat lain juga harus diujikan apakah benar ini penelitiannya gitu. Bisa diujikan. Menurut Maria Auxilia Dora, penelitian dilakukan oleh Maria. Penelitian ini sebagian besar membahas bidang pendidikan, final, layanan, pengembangan lingkaran kerja khususnya nilai kualitas layanan administrasi. Implikasinya manajerial bahwa penelitian ini dapat diterapkan kembali ke mungkin dapat diterapkan kembali di sini. Untuk penelitian masa depannya, menghilangkan item kompetensi yang tidak perlu dan menyesuaikan alpha agar sesuai. Jadi ini disarankan untuk kesini lagi, tapi mungkin bisa kita cobakan ke tempat yang lain, ke tempat kita. Muhammad Khalid DKK 2021 hasil mengungkapkan bahwa kualitas layanan secara signifikan mempengaruhi kepuasan kerja. Nah, penelitian berlanjutannya kinerja organisasi dari segi teori lagi metodologinya diganti atau kepraktisannya mengenai kontribusinya terhadap teori. Penelitian ini menggunakan model Herzberg khusus pendidikan yang dimodifikasi yang mengukur masalah khusus konteks. Selanjutnya TY Borchardt itu Borchardt yang terakhir ya. Ini menghasilkan temuan mengungkapkan hubungan yang signifikan antara kualitas layanan dan siswa, namun hubungan ini dimediasi oleh kepuasan siswa. Nah, penemuan penelitian ini disarankan memberikan layanan berkualitas harus ditujukan untuk memuaskan siswa karena ini yang membantu membangun loyalitas siswa pada institut. Nah, itulah summary dan tiap jurnal dan artikel yang saya dapatkan. Nah, pemetaan selanjutnya kita kembali lagi kepada slide. Nah, di sini langsung kita masuk pada gambaran studi literaturnya. Di sini saya menemukan bahwa studi literatur yang digunakan untuk menambahkan ilmu pengetahuan akan penelitian selanjutnya. Studi ini tidak sebatas hanya bisa dilakukan satu metode, tetapi bisa menggunakan berbagai macam metode ya, seperti penggabungan tadi. Metode tidak hanya kuanti, walaupun banyak lebih dominan kuantitatif ya penelitian yang saya temukan mengenai itu. Dan di sini juga ada penelitian pertama tadi juga menghasilkan SOP, jadi juga ada membuat sebuah karya. Nah, sorotan implikasi manajerial adalah bahwa penelitian ini dapat diterapkan kembali ke tempat lain untuk meningkatkan ada instrumen penelitian dan masalah kualitas layanan.
Nah, menurut Maria ini kan tahun 2021 mengadopsi struktur yang diusulkan penelitian ini juga dapat mempromosikan perbaikan dan kualitas layanan administrasi dan kemajuan dalam keunggulannya. Selanjutnya, pengalaman menarik dari studi literatur. Penelitian ini menarik ya. Nah, ada yang dicantumkan oleh Gina Santos. Itu jumlah respondennya 903 mahasiswa, lumayan banyak ya. Menguji model penelitian yang diusulkan, hasilnya memvalidasi penjelasan USR ini dan berpengaruh yang terakhir pada kualitas layanan dan kepuasan mahasiswa pendidikan tinggi mengenai efek USR. Temuan termasuk bahwa perspektif siswa USR berkontribusi paling langsung terhadap pendidikan berkualitas melalui dampak kognitif USR, yaitu yang terkait dengan penelitian. Nah, dari 25 artikel yang sudah saya baca, kesimpulan atau keterbatasannya yang sudah saya rangkum terdapat di sini, yaitu pertama, keterbatasan yang banyak ditemukan pada studi literatur dari 25 artikel di atas, yaitu dilakukan hanya pada satu perguruan tinggi atau satu. Nah, sehingga penelitian itu diharapkan untuk dikembangkan lagi mencakup regional atau internasional, walaupun di atas sudah ada beberapa artikel juga yang mengambil objek regional. Nah, selanjutnya keterbatasannya, hal ini dilakukan untuk menguji teori apapun metode yang digunakan pada penelitian sebelumnya. Penelitian tentang keberlanjutan organisasi dari segi teori, metode, dan praktisan. Dan terakhir, yang sering menjadi keterbatasan penelitian terhadap beberapa artikel di atas, yaitu atributnya kurang, sumber dayanya sedikit, waktunya yang terbatas, dan dalam melakukan sebuah penelitian. Nah, research gap nih kekosongan yang dapat kita isi. Nah, penelitian yang akan dilakukan untuk penelitian masa depan dapat ada beberapa, yaitu membandingkan Head-Squall, metode Head-Squall dengan kerangka kerja lain seperti Headspark, Serpiqual atau Serpipers, mengidentifikasi perbedaan dan persamaannya dari masing-masing model. Nah, menggabungkan kedua metode kualitatif dan kuantitatif sehingga mendapatkan penelitian yang lebih baik. Nah, penelitian di atas juga menyarankan untuk membandingkan kualitas perguruan tinggi negeri dan swasta. Nah, ini kenapa saya merah? Karena saya ingin menggabungkan kedua metode kualitatif dan kuantitatif jadi mix. Nah, sehingga dari pemetaan yang sudah saya bikin di atas, sehingga saya menemukan sebuah judul yang ingin saya angkat untuk penelitian selanjutnya, yaitu Quality of Online Administration Service in Inspiring Students